Oke, Kia udah hadir. Oke, aku izin share screen dulu. Nah, oke, materi kita hari ini itu adalah tentang string. Nah, sebelum kita masuk ke string, nah aku bakal review dulu eh, lesson kita yang di minggu kemarin. Jadi mengingatkan teman-teman lagi. Nah, di minggu kemarin kita udah belajar tentang variabel. Nah, teman-teman di sini masih ada yang ingat nggak apa sih itu variabel? Atau contohnya bisa kasih tahu aku. Contohnya kalau variabel itu kayak gimana? Oke, ada yang bisa? Hmm, Oh, bentar. Berarti tinggal Haura yang belum. Nah, oke. Kalau teman-teman udah lupa, nah aku ingatkan lagi. Udah. Nah, kemarin kita belajar tentang variabel. Nah, jadi variabel itu sendiri adalah sebuah elemen data yang punya nama. Nah, di mana dia bisa kita simpan sebuah nilai. Nah, contoh, misalkan jam sama dengan 6. Nah, jam di sini itu kita sebut dengan variabel. Nah, variabel itu dia punya nilainya. Nah, kebetulan jam itu di sini punya nilai 6. Nah, 6 adalah integer, berarti 6 ini adalah menunjukkan bahwa jam atau 6 jam gitu. Nah, bisa jadi. Jadi intinya variabel itu adalah perintah yang punya nama dan punya nilainya. Nah, gimana kemarin bikin variabel yang baik? Nah, bikinlah namanya itu tidak lebih dari dua suku kata. Nah, jadi maksimal kalau bisa dua suku kata dan dia itu merepresentasikan nilainya seperti apa. Misalkan, kalau mau kita simpan sebuah judul buku, maka kasihlah nama variabelnya judul buku. Kalau mau kita simpan sebuah username, maka kasih nama username yang bisa orang lain ngerti. Jadi nggak hanya kita yang ngerti, tapi orang lain juga bisa ngerti. Nah, dari yang ada di share screen itu yang benarnya bikin nama variabel, username, dan judul buku. Sedangkan yang lain, A itu nggak tahu, nggak jelas maksudnya apa. Enkripsi juga kita nggak tahu enkripsinya itu maksudnya seperti apa. Nah, sedangkan ini itu terlalu panjang, tiga suku kata. Nah, itu nggak disarankan. Nah, kemudian kita belajar kemarin tiga tipe data yang ada di dalam Python. Nah, tiga tipe data ada bilangan bulat, pecahan desimal, dan string. Nah, hari ini kita bakal fokus ke dalam string. Nah, aku ingatkan lagi, string itu adalah tipe data yang dimana kita lebih fokus kepada sebuah kata. Nah, bisa jadi dia juga sebuah angka, tapi dia bakal pakai kutip awal dan kutip akhir. Kalau dia angka yang kita kasih kutip awal dan kutip akhir, itu tidak bisa kita operasionalkan seperti halnya di matematika. Nah, kira-kira apa aja sih yang bisa kita lakukan di dalam string ini? Nah, oke, sebelum itu kita masuk dulu. Nah, contoh, misalkan teman-teman mau eh, online shopping, misalkan di Shopee ataupun di Tokopedia, kan itu rata-rata ketika orang beli ada ulasan dari produk yang dijual. Nah, di sini ulasan tersebut itu menggunakan kalau kita sebut tipe datanya adalah string, karena dia berupa kata atau sebuah paragraf, berarti panjang. Nah, dari komentar yang panjang, kira-kira kita bisa melakukan apa aja? Nah, pertama,
kita bisa menentukan panjang dari sebuah komentar. Nah, panjang ini merujuk pada berapa karakter sih komentar orang gitu atau ulasan orang, berapa banyak karakter yang ada di dalamnya. Berarti nanti operasional yang akan kita lakukan adalah satu panjang. Kemudian kita juga bisa memotong misalkan ulasan. Ulasannya satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Nah, misalkan kita hanya butuh satu kalimat awal aja. Berarti string yang panjang tadi, misalkan anggaplah sebuah ini. Nah, misalkan kita hanya butuh sebuah komentar aja. Nah, gimana caranya mengambil kata sebuah komentar dari satu kalimat yang panjang ini? Nah, kira-kira seperti itu. Berarti yang pertama hitung panjang, kedua gimana cara memotong string. Nah, yang ketiga adalah gimana cari kata tertentu yang ada di dalam string. Misalkan, aku di sini punya sebuah string, sebuah komentar ditulis oleh seorang pengguna menggunakan keyboard dan dibaca dengan fungsi input. Oke, itu stringnya. Nah, kira-kira di dalam ini apakah ada kata pengguna? Nah, kita akan mencari apakah kata pengguna ada nggak di dalam ini. Nah, itu kita akan belajar nanti gimana cari kata di dalam sebuah paragraf yang panjang. Nah, nanti yang terakhir kita bakal belajar gimana cara mengubah, yang di sini kan ada huruf kapital. Gimana cara mengubah semua string ini menjadi huruf kecil semuanya. Nah, berarti ada 4 operasional yang akan kita pelajari hari ini. Nah, aku bakal kasih catatan dulu. Oke. Nah, untuk menghitung panjang sebuah string. Oke, kita masuk ke gimana cara menghitung panjang sebuah string. Nah, untuk menghitung panjang sebuah string, fungsi yang akan kita pakai adalah fungsi len. Nah, len ini bentuknya, len ini aslinya berbentuk seperti ini. Len buka kurung, tutup kurung. Berarti ada kurungnya. Nah, nanti gimana caranya kita menghitung panjang sebuah string? Nah, misalkan contoh, di layarku, ntar aku perbesar dulu. Nah, ini ada sebuah, anggaplah ini sebuah komentar yang tertulis tempat yang fantastis. Oke, tanda seru. Kemudian, string ini kita simpan ke sebuah variabel yang namanya komentar. Nah, kita kan udah belajar nih variabel. Berarti tempat yang fantastis ini udah tersimpan di dalam komentar. Nah, nanti kalau kita operasionalkan, kita hanya akan memanggil nama variabelnya aja. Jadi nggak perlu lagi panggil yang stringnya yang panjang. Nah, kemudian gimana caranya kita pakai len ini untuk menentukan panjang dari tempat yang fantastis. Kira-kira ada berapa karakter sih yang ada di dalam tanda kutip ini. Nah, kita bikin dulu sebuah variabel, misalkan namanya panjang. Di mana panjang ini bakal menyimpan operasional len. Nah, len buka kurung. Nah, yang akan kita hitung adalah si tempat yang fantastis. Berarti di dalam ini kita tinggal panggil variabel yang menyimpan nilai tersebut. Berarti komentar. Nah, kita print. Nah, karena operasional ini udah disimpan ke dalam variabel, berarti variabel ini yang akan kita panggil. Nah, kita lihat berapa sih panjang atau berapa karakter yang ada di dalam tanda kutip ini. Nah, ternyata dia ada 22 karakter. Jadi dari huruf T sampai tanda seru. Jadi kalau untuk menghitung ini, tanda baca itu termasuk teman-teman. Koma, titik, ataupun tanda-tanda lain. Termasuk spasi. Nah, contoh, misalkan di akhir fantastis, tanda seru, aku kasih spasi yang panjang. Nah, kira-kira ini bakal berubah nggak? Nah, dia bakal berubah. Ternyata spasi yang ada di dalam string ini atau di dalam tanda kutip itu juga dihitung. Nah, itu untuk menghitung panjang dari string. Nah, kedua, kita bakal memotong string.
Nah, gimana cara memotong string? Caranya adalah kita bakal pakai kurung siku-siku. Nah, misalkan kalau tadi ini komentarnya tempat yang fantastis. Nah, aku ambil contoh lain. eh, Misalkan kami pergi berlibur titik spasi pantai yang indah. Nah, ini disimpan ke dalam variabel yang namanya ulasan. Nah, aku ingin mengambil, misalkan kalau print seperti ini kan print ulasan. Nah, dia bakal tampil kami pergi berlibur pantai yang indah. Nah, aku di sini hanya akan mengambil kami pergi berlibur titik aja. Nggak sampai pantai yang indah. Nah, gimana caranya? Caranya, kita lihat dulu apa variabel yang menyimpan nilai ini. Nah, berarti kan ulasan. Nah, kita bikin variabel baru dulu. Seperti halnya panjang ini, yang menyimpan operasional untuk memotong string. Misalkan, potong. Nah, aku panggil si ulasan. Nah, karena dia variabel, nah, aku bakal pakai si kurung siku-siku. Jadi beda. Kalau len tadi fungsinya dulu, baru di dalam kurungnya variabelnya. Kalau untuk memotong, kita panggil variabelnya dulu, kemudian kita kurung siku-siku. Nah, kira-kira apa yang akan kita isi di dalam kurung siku-siku ini? Nah, beda ya. Kurung siku-siku ini itu menandakan kita akan mengambil nomor urut dari kalimat tersebut. Nah, kita lihat dulu. Nah, kami pergi berlibur. Nah, ini kan aku ingin mengambil tulisan kami pergi berlibur titik aja. Nah, jadi teman-teman di dalam string itu ada nomor urut namanya atau disebut dengan indeks di dalam pemrograman. Nah, indeks ini dia dimulai dari nol. Jadi bukan satu. Kalau kita kan kebiasaan itu nomor urut kita mulai dari satu, dua, tiga. Tapi kalau indeks di dalam Python kita mulai dari nol. Jadi huruf kami ini, K itu adalah indeksnya nol. K1, M2, bahkan spasi pun juga punya indeksnya. Dan titik yang terakhir itu juga punya indeksnya. Nah, gimana kalau misalkan aku ingin mengambil huruf K aja? Kita lihat, ini nomor urutnya berapa? Atau indeksnya berapa? Nah, indeksnya 0. Berarti di dalam ini, di dalam ulasan, kita coba masukkan 0. Nah, kira-kira yang akan tampil apa? Nah, huruf K. Jadi, kalau ingin mengambil satu huruf, itu kita bisa lihat indeksnya nomor berapa. Nah, gimana kalau mengambil dari huruf kami pergi berlibur titik? Nah, caranya kita lihat dulu indeks awal. Indeks awalnya berapa? Misalkan 0. Terakhir kita lihat indeks terakhirnya berapa yang akan kita ambil. Nah, titik itu termasuk berarti dia indeks 19. Nah, kalau indeks 19, nah ini ada sedikit. Kalau kita ingin mengambil indeks terakhir, kita harus lebihkan satu. Jadi, kalau misalkan titik itu termasuk dan dia 19, kalau kita potong, kita harus lebihkan satu. Jadi, 19 tambah satu jadi 20. Jadi, kita bikin 0,2 atau sampai 20. Nah, coba kita print lagi. Nah, dia bakal keambil kami pergi berlibur titik. Tapi gimana kalau misalkan kita ambil sesuai dengan indeksnya, 19 tadi. Kan 19 itu kepunyaan si titik. Kita print, nah titiknya nggak bakal muncul. Nah, jadi kita harus memang lebihkan tambah satu di akhir. Nah, jadi ingat lagi teman-teman, sebuah string itu bisa kita hitung indeksnya dimulai dari angka 0. Berarti K itu 0, A itu 1, atau tempat yang fantastis deh. Berarti T itu 0, E 1. Nah, kita bisa hitung sampai terakhir. Spasi ikut dihitung dan tanda baca ikut dihitung. Oke, itu yang kedua. Nah, habis itu yang ketiga. Nah, yang ketiga ini
Misalkan eh, aku punya sebuah string lagi, kami pergi berlibur pada tanggal 25, contoh kayak gitu. Nah, kita simpan ke variabel namanya kata. Nah, di sini kita bakal cari kira-kira ada nggak ya kata berlibur di dalam string ini. Nah, kalau kita lihat di mata kita langsung kan ada gitu. Tapi gimana kalau stringnya itu panjang dan kita susah untuk mencari katanya? Nah, berarti kan kita harus pakai fungsi untuk mencari kata tersebut. Nah, gimana cara mencarinya? Nah, kita bikin lagi variabel dulu untuk menyimpan prosesnya. Jadi, kita bikin misalkan cari. Cari sama dengan, nah, apa nama variabelnya? Tadi kata. Kemudian kita pakai titik. Nah, di sini ada keterangan bahwasanya untuk mencari kita pakai fungsi find. Find buka kurung tutup kurung. Berarti di sini kata titik find buka kurung tutup kurung. Nah, lalu di dalam kurung ini kita cari apa kata yang ingin kita cari. Misalkan tadi kan aku ingin mencari kata berlibur. Nah, kira-kira ada nggak? Di situ kita print carinya. Oke. Nah, oke, dia menampilkan angka 11. Nah, kenapa dia menampilkan angka 11? Kalau dia ketemu, dia bakal menampilkan indeks dari huruf pertama berlibur ini. Nah, berarti kalau dia ketemu, dia bakal menampilkan berlibur ini, B-nya itu indeks keberapa. Nah, makanya ini tampil 11. Kalau kita hitung, K itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, B ini indeks ke 11. Berarti dia ketemu. Nah, jadi kalau ketemu, dia bakal menampilkan indeks atau nomor urutnya. Nah, gimana kalau kita cari kata yang nggak ada di dalam string tersebut? Misalkan aku cari kata sekolah. Nah, berarti kan nggak ada. Kira-kira kalau kita tampilkan, apa yang tampil? Nah, dia tampilnya -1. Kenapa -1? -1 ini menandakan bahwasanya dia nggak ketemu. Jadi kalau nggak ketemu, dia menampilkan -1. Kalau ketemu, dia bakal menampilkan indeks dari huruf awal dari kata yang ingin kita cari. Nah, itu untuk pencarian. Nah, yang keempat, kita lanjut dulu. Nanti dia ada 4 operasional ya, yang kita pelajari. Nah, keempat, merubah huruf kapital ke huruf kecil. Nah, aku pakai contoh yang tadi. Kami pergi berlibur pada tanggal 25. Nah, ini ada huruf K-nya huruf kapital. Kalau kita print, nah kan dia huruf kapital, kami pergi berlibur. Nah, gimana kalau aku ingin mengubah ini semuanya huruf kecil? Nah, jadi kita butuh yang namanya fungsi, di sini aku kasih fungsi lower. Nah, lower ini cara pakainya, silahkan bikin lagi variabel, kemudian sama dengan variabel yang menyimpan kalimat atau kata yang ingin kita ubah, kemudian titik lower atau titik fungsinya, lowernya. Nah, kalau kita tes, dia jadi huruf kecil semuanya. Nah, gitu. Itu adalah 4 operasional dalam string. Nah, bentar aku lihatkan dulu. Nah, silakan teman-teman perhatiin. Nah, nanti kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Nah, silakan dilihat di share screen dulu. Oke, kalau misalkan ada yang kurang paham dari yang ada di share screen yang aku jelasin tadi, silakan ditanyakan, nggak apa-apa teman-teman.
Oke, ada yang ditanyakan? Bentar. Oke, kalau enggak, teman-teman bisa ke latihan. Nah, kita latihan. Buka platform di course modul 1. Nah, ambil lesson ketiga tentang string yang nomor 5. Chris, mana Chris? Nah, untuk nomor 1 itu tentang teori yang udah aku jelasin tadi. Nah, silakan teman-teman jawab. Nah, kalau misalkan jawabannya salah, nah silakan dilihat referensinya di share screen. Oke, Chris ada masalah tadi karena tiba-tiba keluar kalau aku lihat. Ya, Kak. Ya, iya, bentar. Iya, Kak. Nah, ya. Bentar, temennya tuh. Nah, sekarang kita itu udah buka platformnya, Chris. Silakan ambil modul 1 di course. Modul 1. Nah, terus ambil lesson ketiga yang nomor 5. Bunga matahari masukan. Hmm. Ambil modul 1 Python Basic. Kemudian lesson ketiga string. Nah, ambil nomor 5-nya. Bunga matahari masukkan. Nah, aku chat aja. Ambil course, course, pilih modul 1, pilih hmm, 3, ini. Nah, itu ada di chat Zoom, Chris. Nah, bisa dilihat, ambil course, pilih modul 1, pilih lesson 3 string nomor 5.
Oke. Daryl, ada kendala untuk masuk ke modulnya? Bentar Kak, tugas yang kemarin saya belum. Nah, untuk tugas kemarin itu nggak apa-apa, nanti aja. Nah, kita lanjut dulu untuk yang materi hari ini. Yang nomor 4 saya lupa cara mengerjakannya. Oke, bentar. Abdu, nomor 4. Nah, nomor 4 ini itu kita udah dikasih codingan dulu, tapi masih salah. Nah, kita bakal cek, kita benarkan. Nah, cara pakai len ini itu bukan pakai masukan dulu. Nah, caranya bikin panjang sama dengan kita langsung len, nah buka kurung, baru masukkan ini variabelnya yang kita hitung nanti panjang dari input tinggalkan ulasan ini. Nah, jadi nomor 2, di dalam len itu kita masukkan kata masukkan. Nah, jadi di baris kedua panjang sama dengan len buka kurung masukkan. Nah, kalau udah, itu silakan di run test. Nah, kata yang dimasukkan adalah luar biasa tanda seru. Nah, oke. Udah. Oke, Kia. Coba aku cek dulu. Nah, oke. Untuk Kia, nah ini codingannya udah banyak Kia ubah. Nah, coba lihat di share screen, kakak bakal bantu. Nah, kita balikan dulu soal ini ke awalnya, ke defaultnya tadi. Berarti silakan klik tombol reset di atas. Reset, berarti yes. Nah, dia bakal tampilkan soal di awal tadi. Nah, di baris pertama, nah oke, karena kemarin Kia nggak masuk, jadi kakak jelasin aja. Nah, di nomor 4 ini, itu awalannya dia bakal minta dulu masukkan input, tinggalkan ulasan perjalanan. Nah, kalau kita pakai fungsi input, kalau kita jalankan contoh ya, eh, aku pakai di sini len tetap masuk. Nah, fungsi input ini dia bakal meminta output itu untuk kita menginputkan sebuah nilai. Berarti dia bakal menampilkan, nanti kan di dalam input ada tulisan tinggalkan ulasan perjalanan. Nah, maka dia bakal tampil tinggalkan ulasan perjalanan, lalu dia bakal minta sebuah inputan atau field. Tandanya adalah si panah 3 ini. Berarti kita bisa masukkan sebuah nilai ke dalam ini. Nah, kalau untuk soal seperti ini, kita lihat output soalnya. Output soalnya adalah luar biasa tanda seru. Jadi luar biasa tanda seru. Nah, itu yang kita masukkan di dalam input. Nah, jadi tanda input ini saat kita jalankan itu dia panahnya 3. Nah, kamu enter, nanti cek. Nah, len masukannya udah sesuai belum? Panjang 11 karakter. Yang nomor 5. Oke. Oke, bentar dulu Abdu. Ya, jadi Kia untuk di nomor 2 baris kedua itu panjang sama dengan len yang tadi kita hitung panjang len dalam kurung masukkan.
Oke, itu untuk Kia, untuk nomor 4, silakan Kia perbaiki. Nah, aku cek dulu untuk nomor 5, Abdu. Hah? Nah, untuk nomor 5, kalau kita lihat output soalnya, pelanggan memilih bangunan, kemudian titik 2, isiannya 279. Nah, kalau kita lihat sini, berarti printnya pelanggan memilih bangunan, bangunan 1, bangunan 2, bangunan 3. Maka 279 itu variabel 2 adalah bangunan 1, variabel 7 adalah bangunan 2, variabel 3, bangunan 9 adalah bangunan 3. Nah, bangunan 1 ini berarti kita bakal mengambil masukan kurung siku-siku. Berarti kita akan mengambil nomor urut dari 2 ini. Kemudian bangunan 2 kita ambil nomor urut 7. Bangunan 3 kita ambil nomor urut 9. Nah, kita hitung dulu untuk 2. 2 kita hitung dari awal, indeksnya 0. B ini 0. Berarti kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti Berarti 0.29. Nah, tidak, karena kita mengambilnya cuma satu karakter aja. Jadi kita langsung nomor indeksnya aja. Karena dia satu karakter. Nah, silakan dihitung juga untuk 7 dan 9. Nah, berapa indeks mereka? Kak, bantuin dong tugas yang Ya, kemarin yang nomor 7. Saya belum bisa, Kak. oke. Bentar dulu. Nah, di masih halo nama. Nah, baris kelima, Daryl, itu aku kasih pena deh. Nah, silakan kamu lihat. Nah, baris kelima, paket itu antara paket dan titik 2 ini ada komanya di sini. Nah, itu yang pertama. Kemudian aku cek dulu. Oke, apakah Anda ingin lagi perusahaan travel kami sedang mengadakan sel perjalanan ke. Nah, tujuan juga. Setelah tujuan kita kasih koma juga. Nah, diskon D-nya huruf kecil. Oke, thank you, Kak. Iya. Ya, Viko. Ya, ada apa, Viko? Nomor 5 tuh aku udah bener nggak? Bentar. Aku ada yang itu ada pelanggan memilih bangunan 27. Oke, aku lihat dulu, Viko. Oke, 2 tadi 9, 10, 11, 12. Oke, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Iya Kak, salah. Hmm, Oke, makasih. iya. Ya, aku cek lagi. Kak, nomor 4 itu gimana caranya? Oke, Chris. Nomor 4. Nah, oke. Nih. Nah, Chris tinggal perbaiki itu len itu kita pakai kurung biasa, bukan kurung siku-siku yang masukannya. Jadi kurung biasa aja. Nah, kayak gitu.
Kak, kok salah terus ya? Oke, bentar, Daryl. Nah, kalau misalkan Chris mau edit lagi codingannya, itu wajib kita hentikan dulu, kita stop program kita. Jadi jangan jalankan, di stop dulu, baru bisa diedit nanti programnya. Ya, bentar Daryl, aku cek dulu. Mana, empat, empat, mana, empat, Anda telah bepergian bersama. Anda telah bepergian bersama kamu 4 kali. Tanda seru, apakah Anda ingin lagi? Tanda tanya. Perusahaan travel kami sedang mengadakan perjalanan perjalanan ke Hong Kong diskon 50. Nah, diskon itu D-nya huruf kecil, Daryl. Coba D. Ana 4 Hong Kong. Nah, itu bisa. Saat masukkan kata Hong Kongnya Hong spasi Kong ya. Nah, oke. Untuk Chris, nah panjang sama dengan len. Nah, buka kurung. Nah, nanti pas kita buka kurung udah dikasih tutup kurungnya langsung. Nah, habis itu kita masukkan kata masukkan di dalam kurungnya. Oke. Nah, habis itu silakan Chris untuk run test lagi. Nah, klik tombol run test, masukkan kata luar biasa tanda seru. Nah, sesuai dengan soal. Udah, Kak. Udah, Kak, tetap gak bisa, Kak. Nggak tahu ini ya kayak mana ya. bentar. Bentar ya, coba aku coba programmu. Ana 4 Hong Kong spasi Kong. Nah, dia bisa. Coba refresh dulu. Atau tunggu nanti pas kamu udah benar, masukkan inputnya Ana 4 Hong Kong. Nah, lihat huruf kapitalnya. Habis itu di run test. Nah, tunggu bentar. Kak, yang nomor 7. Nomor 7.
untuk nomor 7. Bagi teman-teman yang lagi ngerjain nomor 7, silahkan dicek. Nah, nanti sesuaikan sama yang teman-teman bikin. Nah, jadi nomor 7 ini kita pakai fungsi find untuk mencari kalimat tertentu. Nah, di sini kalimat tertentu itu udah dikasih. Yang kita cari kue coklat untuk cari pertama, cari kedua kita cari barbecue. Nah, hasil 1 berarti pencarian pertama. Sama dengan cari 1, find kata. Nah, kita nggak lagi find-nya kue coklat, tapi kita find cari 1. Karena kue coklat itu udah disimpan ke dalam variabel cari 1. Ini bukan cari ya, tapi makanan. Berarti hasil 1 sama dengan makanan. Nah, makanan ini inputannya. Nah, berarti kalau bahasa kitanya di dalam makanan ini, kita mau cari find, cari satunya adalah kue coklat. Berarti di dalam makanan akan kita cari kata kue coklat. Oke, itu hasil 1 untuk kue coklat yang kita cari. Kemudian kita bikin hasil 2 untuk mencari kata barbecue. Nah, berarti kita bikin hasil 2 sama dengan makanan tadi. Di dalam makanan kita cari find, cari 2. Berarti kita cari si barbecue. Nah, untuk hasil 1, di print itu cari 1, kata kue coklat, kemudian hasilnya berapa. Nah, berarti print yang kedua, cari 2, koma hasil 2. Nah, coba kita tes kue coklat es krim. Kue coklat es krim. Es krim. Nah, jadi seperti itu. Kue coklat ketemu, katanya ada kue coklat di yang kita inputkan, sedangkan barbecue nggak ada, karena dia kue coklat es krim. Nah, itu untuk nomor 7. Berarti kalau itu minuman itu kalau itu kue coklatnya minuman berarti makanannya jadi minuman kan? Oh, enggak. Ini makanan ini tergantung dari apa nama variabel yang menyimpan nilai yang kita inputkan. Misalkan, kalau kita ganti ini jadi minuman. Berarti Itu otomatis, minuman juga. nah intinya bakal minuman. Oh, oke. Nah, jadi tergantung dari variabel kata yang ingin kita cari. Gitu. Oke. Nah, jadi untuk nomor 7 gitu ya, teman-teman yang lagi ngerjain nomor 7. Kak, jawaban nomor 1 apa, Kak? Ya, untuk nomor 1. Nah, nomor 1 yang sekaligus aku jelasin tadi. Nah, Daryl bisa lihat lagi referensinya di share screen. String bisa dipotong dengan menetapkan nomor awal dan nomor akhirnya. Kemudian elemen simbol atau si indeks itu dimulai dari angka 0. Thank you, Kak. Oke. Pak, yang nomor 7 saya nggak bisa di ininya. Oke, bentar. Oke. Untuk Abdu, nah jadi hasil 1 sama dengan. Nah, yang akan kita cari itu bukan cari 1, tapi makanan titik find baru yang akan kita cari si cari satunya. Nah, jadi harus variabel dari string yang akan kita cari. Ya, string. Nah, ini kan variabel makanan ini menyimpan inputan yang kita masukkan. Nah, jadi dari input itu kita bakal cari kata kue coklat dan barbecue. Nah, jadi cari 1 ini makanan.
Makanan, titik, find, baru cari satu. Sedangkan yang di bawah, makanan, makanan, titik, find, cari dua. Gitu. Nah, oke. Kalau ini aku salahnya di mana ya? Oke, bentar. Oke, aku cek dulu. Nah, karena Viku di baris ke-9 itu carinya cari dua lagi. Karena cari dua, koma hasil dua. Oh iya. Oke. Permisi, aku mau tanya. Iya, Chris. Apa tadi yang nomor 4 tadi itu saya ini kan udah bisa. Udah masuk ke luar biasa, tapi kenapa ya kami setelah selesai itu udah bisa dan kami itu abu-abu. Nah, oke. Boleh Chris untuk share screen dulu. Nah, jadi kakak bisa pandu lewat hasil share screen kamu. Coba di share screen dulu. Oke. Nah, bentar. Oke. Nah, coba dites lagi Chris. Di run test, tombol checklist. Nah, oke. Nah, masukkan kata luar biasa tanda seru. Luar, spasi, biasa. Nah, pakai tanda seru. Nah, oke. Coba enter. Enter. En- enternya pakai keyboard aja. Nah, bukan. Coba kamu klik lagi yang di luar biasa itu. Lalu enter gitu. Nah, bisa. Coba enter di keyboard. Keyboardnya enter. Kan ada tulisan enter. Atau kalau pakai MacBook itu return. Enternya enter di keyboard, Chris. Nah, kayak gitu. Nah, udah. Kamu bisa lanjut lagi nomor 5. Nah, oke. Nah, untuk nomor 5, jadi yang akan Chris tambahkan itu yang baris kedua, baris ketiga, dan Terima kasih baris ya, Bu. keempat. Nah, Oke, ya, makasih ya, Kak. iya. Nah, kakak jelasin dikit untuk nomor 5 untuk Chris. Nah, masukkan itu kan ada kurung siku-siku. Nah, jadi kita bakal masukkan indeks dari angka 2 yang ada di dalam string. Nah, yang bangunan 2 untuk angka 7, bangun 3 untuk angka 9. Nah, cara hitung si indeks itu dimulai dari huruf B. Huruf B itu kita hitung pakai 0. 0, 1, 2, 3. Nah, hitung sampai nanti nomor 2 itu indeks keberapa. Nah, ingat spasi, tanda baca itu juga ikut dihitung. Coba bangunan 1 dulu deh untuk angka 2. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk 7, lanjutkan. Tadi ini 29, 10, 11, 12. Jadi ini 12.
Nah, hitung lagi nanti 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, jadi itu aja. Nanti tes lagi. Kak, yang nomor 8. Oke, nomor 8. Nah, nomor 8 itu sama seperti nomor 7, teman-teman. Cuma yang membedakan, kita bakal memakai lower di sini untuk mengubah inputan dari. Nah, oke. Si masukan ini, itu kan ada huruf kapitalnya. Nah, jadi masukan kecil. Berarti masukan kecil kita sama dengan, berarti kita ubah masukan titik lower. Nah, ini untuk mengubah string yang ada di dalam masukan menjadi huruf kecil. Nah, itu kita pakai lower. Nah, habis itu kita lanjutkan dengan cara nomor 7 tadi. Berarti kita bikin hasil 1. Sama dengan, nah, kalau tadi kan kita pakainya variabel pertama yang menyimpan string. Sedangkan kalau sekarang kita udah ubah dia menjadi lower. Berarti yang akan kita pakai adalah si variabel masukan kecil. Berarti masukan underscore kecil titik find. Nah, kita cari dulu pencarian pertama. Berarti cari 1. Cari 1. Oke, hasil 2 kita masukkan kecil lagi. Kita find dia cari 2. Oke, nah untuk printnya lagi. Kita print tempat yang sepi itu cari 1. Berarti cari 1, koma, hasil 1. Kemudian print cari 2, hasil 2. Nah, jadi nomor 8 kayak gitu. Oh, hasilnya nggak dibawa cari ya? Hasil di bawah cari. Kayak gimana, Iya. Viko? Hasilnya nggak dibawa cari kayak nomor 7. Bentar, aku copy dulu. Mana nomor 7? Nomor 7 hasilnya dibawa cari. Enggak Oh, harus. itu kalau yang kita tadi, kan kebetulan kita harus pakai lower dulu. Sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting kan hasil yang di printnya. Kalau ini, emang harus cari dulu, kita pakai ubah dulu sih masukan ini. Nah, baru kita pakai hasil. Kita cari hasil. Oke, kasih Kak. Mm-mm. Oke, untuk pengerjaan tugas yang pertama ini kita sampai 5 menit lagi, teman-teman, karena kita masih ada 1 materi lagi. Oke, untuk Kris nomor 6. Nah, kalau nomor 6 ini agak beda, Kris, sama yang nomor 5. Kalau nomor 5 kan kita ambil cuma 1 karakter aja, ada angka 2, 7, 9. Kalau sekarang kita diminta untuk mencari atau memotong kalimat atau kata pandangan laut. Berarti kan 2 kata nih. Berarti ada banyak karakter. Kalau banyak karakter, caranya adalah kita pakai indeks pertama sampai indeks terakhir. Jadi indeks pertama dari pandangan laut, P itu indeksnya 0. Berarti di dalam masukan 0, kemudian titik 2. Titik 2 itu artinya sampai. Berarti 0 sampai. Kita hitung huruf T itu di indeks keberapa. Nah, kita hitung dulu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 kita lebihkan 1, jadi 14. Nah, jadi nomor 6 kayak gitu. Kak, saya nomor 8 masih nggak bisa. Oke,
Tunggu dulu. Yang tadi Abdu atau Viko, aku nggak lihat tampilan. Aku cek aja ya, dua-duanya dulu. Abdu dulu Bukan deh. aku, Kak. Oke, aku cek satu-satu aja, teman-teman. Mulai dari Abdu dulu. Abdu untuk nomor 8. Oke, cari 1, cari 2, udah. Nah, nomor 7, masukan kecil. Nah, jadi secara logikanya dulu, Abdu. Nomor 5, hasil 1. Nah, kita udah panggil masukan kecil. Sedangkan masukan kecil itu ada di bawah. Nah, jadi dia nggak tahu masukan kecil itu yang mana. Sedangkan dia nggak ada di atasnya. Jadi, masukan kecil ini harus berada di atas dari pemanggilan pemanggilannya. Jadi kayak gini, kalau kita ingin panggil sesuatu, itu sebelumnya harus ada dulu itu gitu. Jadi dia baru tahu, oh yang kita panggil ini dia udah ada di atas. Berarti dia merujuk ke atas. Tapi kalau misalkan kamu taruh masukan kecilnya di bawah, dia nggak tahu masukan kecil ini yang mana gitu. Sedangkan masukan kecilnya ada di bawah. Jadi makanya masukan kecil tuh kita taruh di atas. Kak, nomor 4 kayak mana ya? Oke, bentar dulu Daryl. Oke, itu untuk Abdu. Nah, untuk Viko, aku cek nomor 8. Oke, Viko itu lihat dulu masukan kecil titik. Nah, jangan ada spasi antara titik dan fine-nya. Tapi aku bener, Kak. Udah benar? Iya. Oke. Berarti itu nggak apa-apa. Seharusnya, kalau sebaiknya itu nggak boleh, karena dia sejalan gitu. Apa Oke. nama variabelnya, titik, kita langsung panggil fungsinya. Oke. Oke, nanti kamu udah selesai tadi Daryl. Oke, kita tinggal bentar lagi ya. Nah, aku bantu dulu Daryl untuk nomor 5. Oke. Nah, oke. Daryl nomor 2, 3, 4. Nah, kalau codingannya udah acak kayak gini, nah kita balikin lagi ke awal dulu. Reset. Nah, jadi dia nggak masalah nih. Bangunan 1 itu variabelnya. Jadi nggak boleh ada spasi antara bangunan dan 1. Nah, maksud dari soal ini, kita bakal mencetak tulisan pelanggan memilih bangunan 279. Sedangkan angka 2 dan 279 itu ada di dalam string masukan. Makanya masukkan kurung siku-siku. Nah, kurung siku-siku ini di dalamnya akan kita panggil indeks dari angka ini masing-masing. Jadi kalau istilahnya, kita bakal kita potong angka 2, 7, 9. Nah, kita ambil gitu. Cara ngambilnya, kita panggil indeks mereka masing-masing. Nah, indeks 2 ini berapa? Cara hitung indeks, kita hitung dari awal, dimulai dari angka 0. Berarti B ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, spasi itu juga ikut dihitung. Kemudian lanjutkan 9, 10, 11, 12. Nah, 7, 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, 19 itu untuk 9. Nah, nanti silakan di rantes. Nah, oke, karena waktu kita udah pas jam 20, kita lanjut dulu ke materi berikutnya. Nah, jadi teman-teman yang belum selesai nih pengerjaan tugasnya, itu nggak apa-apa. Jadi teman-teman silakan nanti selesaikan di luar kelas. Jadi kalau bisa emang di luar kelas teman-teman. Jadi di minggu depan kita bisa masuk materi selanjutnya. Nah, kalau teman-teman bingung bisa lihat lagi recording kelas kita hari ini. Karena itu tadi kan aku juga bantu teman-teman yang lain yang udah selesai sampai nomor 8. Nah, jadi silakan dihentikan dulu pengerjaan tugasnya. Kita lanjut ke materi dulu.
Nah, materi berikutnya itu membahas tentang interpreter di dalam Python. Nah, interpreter ini apa sih? Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam pengertian interpreter, kita lihat dulu sebuah contoh. Nah, contoh misalkan ada sebuah input gitu kan. Input berikan nilai untuk kenyamanan hotel. Nah, kebetulan dia minta 1 sampai 5. 1 sampai 5 adalah sebuah angka. Tapi di dalam input ini dia nggak taruh int. Berarti angkanya itu bukan integer, tapi string. Saat ditambahkan, poin 1 tambah poin 2 katanya. Misalkan contoh ini. 3 dia masukkan, kemudian 4. Jadi 3 tambah 4, jadi 34. Nah, jadi kalau string kita tambahkan, dia malah menjadi digabungkan. Nah, jadi misalkan kalau kita tambahkan antara pergi tambah sekolah, maka hasilnya akan jadi pergi sekolah. Kalau misalkan 3 string, kita tambah dengan 4 string, maka hasilnya akan jadi 34 string. Nah, itu tanda tambah. Kalau misalkan dia sebuah integer, kalau kita tambahkan, dia kan bakal menambahkan secara matematika. 3 tambah 4 jadi 7. Nah, jadi si Python ini bisa mendeteksi teman-teman mana yang string dan mana yang integer. Dia bisa melakukan operasional sesuai dengan tipe data mereka masing-masing. Nah, oke. Ini sebagai pengetahuan aja, bahwasanya di komputer itu hanya memahami sinyal arus listrik. 1 dan 0 aja. 1 untuk sinyal ada, 0 untuk tidak ada. Nah, ini kita kenal dengan bilangan biner. Bilangan yang terdiri dari angka 1 dan 0 aja. Oke, kita masuk interpreter. Nah, interpreter ini apa sih gitu? Jadi, dia perintah yang menerjemahkan ke bahasa sinyal 1 dan 0. Nah, jadi apa yang kita program tadi, dia bakal menerjemahkan ke dalam sinyal 1 dan 0. Nah, jadi interpreter adalah program spesial yang memahami dan menjalankan perintah. Nah, jadi perintah atau program yang kita bikin itu akan dijalankan dengan sebuah interpreter. Nah, jadi intinya di dalam sesi 2 ini, kita akan melihat perbedaan antara string dan integer. Kalau saat dia ditambahkan, untuk string, dia jadi menggabungkan. Misalkan pergi tambah sekolah tadi, jadi pergi sekolah. Kalau untuk angka, berarti dia akan menjumlahkan angka sesuai dengan matematika. Nah, untuk pengalian, misalkan 3 kali keren, maka kerennya akan ada sebanyak 3 kali. Nah, itu untuk string. Tempat tambah bagus, maka jadi tempat bagus. Nah, oke, itu teorinya. Nah, silakan untuk sekarang teman-teman pindah, klik bunga matahari masukkan, pindah ke tas yang nomor 6, bunga matahari masukkan 2. Nah, jadi pengerjaan tugas tadi silakan ditinggalkan dulu, itu nggak masalah. Di luar kelas, teman-teman bisa ngerjain lagi. Nah, untuk teori yang nomor 1 di bagian masukkan 2. Nah, fungsi str digunakan untuk mengubah ke data tipe string. Nah, itu benar. Kan ada kemarin kita belajar antara fungsi int dan fungsi str. Itu untuk mengubah tipe data. Nah, kemudian yang benarnya interpreter memahami bagaimana cara melaksanakan sebuah perintah berdasarkan tipe datanya. Komputer hanya memahami sinyal 0 dan 1. Kemudian interpreter adalah sebuah program spesial yang memahami dan melaksanakan perintah. Jadi yang benarnya ada 4, yang salah itu ada 2. Jika kamu mencoba menambahkan 2 string, program akan menghasilkan error. Nah, itu salah, karena kalau kita tambahkan 2 string, dia bakal menggabungkan. Nah, yang salah lagi, semua operator di Python hanya memiliki 1 arti. Nah, itu jelas udah salah. Sedangkan tadi tanda tambah aja itu bisa 2 arti, kalau dia tipe datanya berbeda.
Nah, kalau untuk nomor 2, itu kita akan mengelompokkan mana yang bagian string, mana yang angka, dan mana yang error. Nah, untuk string, silakan teman-teman lihat umur 1 dan umur 2. Nah, umur 1 itu string 15. Umur 2 string 18. Nah, kita bisa menambahkan string tersebut sehingga jadi hasilnya nanti 15, 18. Nah, silakan tarik ke kolom program mencetak sebuah string. Oke, aku lihat ke dulu untuk nomor 2. Nah, yang error itu cuma nama sama dengan Nick, kemudian umur sama dengan 29. Kemudian dia ditambahkan. Jadi kalau antara string ditambah dengan integer itu bakal error karena dia tipe data yang berbeda. Nah, silakan dilihat untuk nomor 2 referensinya di start screen. Nah, untuk nomor 5, teman-teman,
Nah, itu kalau lihat di output soal, dia kan ada 3 buah inputan. Ada New York, ada Los Angeles, ada London. Nah, kemudian di bagian printnya, ternyata New York, Los Angeles, sama London itu digabung. Nah, tadi kalau string, kalau ingin kita gabung, itu menggunakan tanda tambah. Jadi, di soal nomor 5, yang akan kita perbaiki hanya di baris keempat. Jadi, selain itu, jangan diganggu. Biar aja. Nah, jadi baris keempat aja. Searching sama dengan kota. Nah, kalau di output kan ada tanda garis miring. Jadi antara kota dan garis miring itu kita hubungkan menggunakan tanda tambah. Kota tadi kan si New York. Kemudian garis miring lagi dengan distrik itu hubungkan tanda tambah. Distrik dengan garis miring tanda tambah. Garis miring dengan rating tanda tambah. Nah, jadi kita hubungkan menggunakan tanda tambah. Oke, Cia udah benar. Nah, jadi nomor 5 hanya di baris keempat aja ya yang kita ubah. Oke, Viko juga udah. Miss, kok nggak bisa ya? Oke, ini aku cek dulu punya teman-teman. Pertama aku cek dulu Daryl deh. Daryl itu yang baris ketiga. Nah, itu kan ada tanda merah. Berarti itu ada yang error. Nah, kita nggak boleh memakai tanda kutip. Itu awalnya kutip 2, di akhir kutip 1. Itu nggak boleh. Kita harus samakan. Kalau pakai kutip 1, ya kutip 1 aja. Kalau mau kutip 2, awal dan akhirnya. Oke, thank you, Miss. Ya, oke. Rafaela juga udah. Aku cek ya, Abdu. Nah, itu untuk codingannya udah benar. Kalau misalkan teman-teman belum benar, itu bisa jadi inputannya yang ada yang tipe. Jadi masukannya itu lihat huruf kapitalnya, kemudian spasinya. Pertama masukkan kota New York, kemudian masukkan distriknya Los Angeles. Nah, sesuaikan katanya. Coba lihat di soal. New York, Los Angeles, New York, Los Angeles. Kak, ini nomor nomor 6 salahnya apa ya? Ya, bentar. Nah,
Ya. Nah, baris keempat. Baris keempat itu, tunggu dulu, jangan baris keempat. Kita bakal lihat dulu baris pertama. Baris pertama, oke, dia sebuah angka. Dia simpan ke dalam variabel nomor ID. Nah, untuk nomor dua, Johnson itu kan sebuah kata. Nah, jangan lupa, sebuah kata di dalam Python itu wajib pakai tanda kutip awal dan akhir. Begitu juga Tur sama dengan Zanzibar. Nah, berarti kan nilainya Zanzibar. Zanzibar ini merupakan string. Nah, itu baris 2 dan 3. Nah, seterusnya. Kalau misalkan ini udah deh. Berarti data klien seharusnya yang kita tambah di sini, dia kan udah punya variabel masing-masing. Berarti nomor ID. Eh, nah, kita bikin sama dengan si nomor 5. Nomor ID tambah garis miring, kemudian tambah eh, nama keluarga, tambah garis miring, tambah tur. Oke. Nah, satu lagi ada yang penting. Nomor ID ini dia sebuah integer. Kalau kita tambahkan dengan string ini, dia bakal error. Jadi kita perlu ubah integer ini menjadi string. Dengan cara kita taruh kata fungsi str di depan nomor ID. Str buka kurung, nomor ID, habis itu tutup kurung di akhirnya. Oke, makasih Kak. Iya, oke, aku cek Chris untuk nomor 5. Oke, udah benar. Berarti Chris lagi tinggal untuk run test aja. Run test. Nah, untuk run test, silahkan Chris perhatikan di layar. Gimana cara masukkan inputannya. Nah, kita run test. Kan ada masukan kota. Kita lihat kotanya adalah New York. Itu N-nya kapital, Y-nya kapital. New spasi York. Kemudian silakan enter atau return di keyboardnya. Ya, agar kita bisa pindah ke bawah. Nah, habis itu dia bakal tampil masukkan distrik. Tadi masukkan distriknya Los Angeles. Nah, lagi enter atau return di keyboard. Coba lihat yang bisa memindahkan kursor ke bawah. Nah, enter. Terus masukkan rating. Nah, ratingnya apa? London. Nah, berarti udah. Untuk programnya atau untuk codingannya itu udah benar, Chris. Tinggal run test aja lagi. Kak, tadi nomor 6 kayak mana? Oke, bentar. Nomor 6. Nah, nomor 6, oke, kamu udah nomor tambah tur. Nah, kalau misalkan nih, kalau kita jalankan dia bakal error. Karena apa? Katanya error integer dan str. Karena nomor ID ini adalah integer. Jadi antara integer dan string itu nggak bisa kita tambahkan. Dia harus satu tipe data yang baru bisa kita tambahkan. Jadi nomor ID ini akan kita ubah menjadi string dengan cara kita tambahkan fungsi str di depan nomor. Jadi str buka kurung, nomor ID tutup kurung. Nah, baru
Oke, thank you, Kak. Mm-mm. Untuk Kris, untuk nomor 5 bisa di share screen. Nah, jadi nanti kakak pandu untuk pengisian rantesnya. Kak, yang nomor 7. Oke, tunggu bentar. Oke, nanti Kris silakan di share screen. Kalau udah nanti bilang ke kakak. Nah, nanti kakak bantu dulu yang lain untuk nomor 7. Oke, nomor 7. Aduh. Nah, nomor 7 ini berarti kalau kita lihat dia bakal ngeprint hadiahkan bonus, lalu ada tulisan cat garis miring gym. Nah, berarti kita perlu dulu uh, kata cat dan gymnya. Nah, berarti cat dan gym akan kita ambil dari string masukan ini, cat dan gym. Berarti nama satu untuk cat, nama dua untuk gym. Berarti kita akan ambil indeksnya. Cat ini kan lebih dari satu karakter. Nah, berarti ada indeks awal dan indeks akhir. Berarti di sini untuk cat K-nya 0 sampai. Nah, kita hitung. 0, 1, 2, 3. Nah, 3 lebihkan 1 jadi 4. Kemudian gym. Kita hitung juga. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 untuk huruf J sampai 9, 10, 11. 11 lebihkan 1 jadi 12. Nah, itu untuk nama. Habis itu kita bikin gabungkan namanya. Kita print lagi hadiahkan bonus titik 2 di luar kita koma. Nah, kita gabungkan antara nama satu, kita tambahkan garis miring, tambah nama dua. Nama satu tambah garis miring, tambah nama dua. Nah, nama satu untuk cat, garis miring, kemudian gym nama dua. Nah, itu untuk nomor 7. Kak, mau nanya itu 9 dari mana tadi, Kak? Nah, 9 ini itu adalah indeks awal dari dari kata gym. Nah, J itu kan indeksnya 9. Nah, jadi kayak gini. Berarti di dalam string ini kita akan ambil tulisan cat dan gym. Berarti kita potong. Jadi kita kalau untuk cat itu kan awalnya 0. K-nya indeks. Nah, itu 3 tapi tambah 1 jadi 4. Sedangkan untuk gym kita hitung J ini indeksnya berapa? Nah, 9. Oh. Kemudian baru kita ambil M-nya 11 tambah 1 jadi 12. Oke. Oke, Chris udah di share screen? Udah. Nah, oke, kakak bakal lihat. Nah, itu untuk bentar. Oke, bentar ya Bu, aku lagi mau ngerjakan dulu kerja ulang. Ya, oke, nggak apa-apa. Nah, oke. Nah, silakan di rantesnya yang checklist. Di stop dulu, Chris. Button pink itu yang tanda peta. Oh, Kak, tadi nomor 7 kayak gimana tadi kalian lihat? Boleh gak? oke, bentar. Tadi Los Angeles
Chris, itu ada yang typo ya. Coba dilihat lagi tulisannya Los Angeles. Nah, kalau tadi ada yang typo tuh. Oke, Vico, bentar Vico. Nah, hadiahkan bonus ini itu kita cetak menggunakan fungsi print. Jadi yang bisa Oh, menampilkan di output itu kita pakai print. Jadi print, buka kurung. Nah, tanda kutip di sini hadiahkan bonus. Nah, bonus titik dua kutip. Jadi kita pisahkan dengan koma, baru nama satu tambah garis miring tambah. Nah, nama dua ini nggak boleh pakai spasi. Nah, tutup kurung. Hmm. Oke, Kak. Oke. Oke, gimana, Chris? Nah, kalau masih kesusahan, silahkan di share screen lagi. Tadi share screen-nya berhenti. Oke, Kia udah selesai sampai nomor 8. Oke, udah bagus. Nah, kalau misalkan Kia mau istirahat dulu juga nggak apa-apa, tapi nanti kita balik lagi untuk Bu, review dan penutupannya. permisi Kak, aku yang tanya. Iya, Tadi nomor 4, bentar lah. iya, Mama aku bicara. iya, Chris. Ini Kak sudah tadi nomor 4, tapi kan Hmm. kenapa nomor 4-nya tidak bisa ya Bu? Ya, boleh Chris untuk share screen dulu. Nah, kakak bisa lihat nanti. Oke, bentar dulu. Nah, pas London itu silahkan kamu klik bagian Londonnya. Nah, itu nanti enter lagi. Nah, klik enter. Enter di keyboard atau tulisan return di keyboard. Pak, nomor 8 bagaimana caranya? Saya tunggu bentar ya. Oh, bentar dulu, kita lihat dulu. Nah, coba tes lagi. Now, New York. Now, Pasti Bu, sekarang udah ngerti. oke. Nah, oke nanti silakan coba lagi, Chris. Oke, tadi nah, nomor berapa? Nomor nomor 8.
Oke, aku lihat sekalian punya Rafaela dulu ya. Nah, nanti teman-teman yang lagi ngerjain nomor 8, silahkan dilihat juga. Nah, di sini ada dua inputan. Gimana caranya kita tahu bahwasanya di soal itu ada dua input. Itu yang pakai tanda panah 3. Nah, berarti itu sebuah input. Sebuah input untuk tolong berikan nilai penginapan 1 sampai 5. Kemudian input yang kedua, apa yang tidak kamu sukai. Nah, jadi, ntar dulu. Aku mulai dari awal. Tolong berikan nilai penginapan. Kita buat sebuah variabel untuk inputan ini. Misalkan eh, nilai sama dengan input. Tolong berikan nilai penginapan 1 sampai 5.2. Oke, itu untuk tolong berikan nilai. Nah, yang kedua, untuk tidak underscore suka. Sama dengan input, kita apa ya tidak kamu sukai, tanda tanya. Oke. Habis itu, gabungkan antara penilaian dan apa yang tidak kamu sukai ini. Berarti nanti kita akan menggabungkan pakai tanda strip. Jadi bukan tanda garis miring. Nah, kita bikin untuk penggabungannya. Atau teman-teman bisa langsung print aja. Print 3 itu tadi kita simpan di dalam nilai. Berarti nilai tambah string strip tambah tidak suka. Nah, kita masukkan 3 roti tidak ada rasanya. 3 roti tidak ada rasanya. Nah, udah. Jadi nomor 8 kayak gitu. Dua inputan, kemudian kita print dengan isiannya nilai atau variabel pertama kita tambah dengan string strip. Berarti tanda strip ini ada di dalam tanda kutip. Kemudian kita tambahkan dengan si tidak suka atau apa yang tidak kamu sukai. Thank you, Kak. Oke. Oke, udah aku cek siapa aja yang udah. Oke, Rafaela sama Kia. Pak, nomor 8-nya belum selesai. Oke. Nah, untuk Abdu dulu. Nah, Abdu udah bikin dua inputan, satu nilai, satu tidak suka. Nah, gimana caranya kita menggabungkan antara nilai dan tidak suka? Kan kita akan gabungkan pakai tanda tambah. Tapi di dalam soal itu ada juga tanda strip. Nah, jadi nilai tambah kasih kutip. Nah, di dalam tanda kutip kita bikin strip. Nah, kalau bikin kutip itu ya teman-teman, sebenarnya enaknya ngoding ini, kadang dia udah kasih, misalkan kita ingin bikin kutip awal dan kutip akhir. Bikin aja kutip satu, dia bakal udah kasih kutip awal dan akhir. Nah, di dalam ini kita bakal kasih stripnya. Kemudian kita tambah dengan tidak suka. Nah, masukkan 3 roti tidak ada rasanya.
Nah, untuk Kris nomor 6, silahkan dilihat di share screen kakak dulu. Nah, kakak bantu untuk memperbaiki codingan di nomor 6. Nah, di baris yang akan kita ubah baris 2, 3, dan 4. Nah, baris kedua, Johnson itu adalah sebuah string. Jadi, kita perlu tanda kutip awal dan akhir. Begitu juga dengan Zanzibar. Nah, itu 2 dan 3. Kemudian, baris keempat, data klien. Data klien ini, kita bakal tambahkan nomor ID, tambah nama keluarga, tambah tur. Jadi bukan isiannya, kita tambahkan si variabelnya, tambah nama keluarga. Oh, nah kita lihat output soalnya ada tanda garis miring. Berarti sebelum itu kita pakai garis miring dulu. Tambah garis miring, tambah nama keluarga, tambah garis miring, tambah tur. Nah, nomor ID itu adalah integer. Jadi kita harus ubah dia ke dalam str di depan nomor ID, buka kurung, nomor ID tutup kurung. Nah, jadi nomor 6 kayak gitu. Kres. Aku udah paham. Oke. Oke, aku cek untuk Viko. Daryl dulu. Daryl nilai tambah tidak suka. Aku cek 3, 3 tambah rasa. Roti tidak ada. Ini, 3. Nah, itu Daryl udah benar. Nah, oke. Untuk Viko. Nah, untuk Viko, kamu ada tipe itu di baris ke-1. Baris ke-1 yang pertama, nilai. Sedangkan kita printnya itu nilai. Kamu punya variabelnya niali. Nah, itu diperbaiki. Kemudian tulisan, tolong berikan nilai penginapan 1. Nah, ini ada tipe sampai. Kamu ketulisnya sama pi. Nah, itu tolong diperbaiki. Oke, Kak. Nah, oke teman-teman, udah waktu kita udah lewat. Jadi bagi teman-teman yang belum selesai, nanti silahkan dikerjakan di luar kelas. Nah, jadi untuk minggu depan kita bisa langsung masuk ke materi yang baru. Nah, kalau ada teman-teman yang bingung atau nggak tahu gimana ngerjain tugas, ngerjain soal yang sekarang, itu silahkan dilihat lagi nanti link recording pembelajaran kita. Nah, jadi itu pentingnya kita pelajaran itu kita record. Jadi teman-teman bisa di review lagi pelajarannya. Nah, oke, hari ini kita sampai sana dulu teman-teman. Aku review dulu. Jadi apa aja sih yang udah teman-teman pelajari hari ini? Nah, hari ini kita belajar khusus di dalam string. Jadi di string ini apa aja sih yang bisa kita lakukan? Nah, tadi aku menjelaskan ada 4 buah operasional yang kita pelajari. Pertama, gimana cara hitung panjang sebuah string? Nah, kita pakai len. Caranya udah ada yang aku jelasin tadi. Kemudian memotong string, mencari kata tertentu, dan merubah huruf kapital ke huruf kecil. Nah, Abang, catatan ini kalau bisa silakan teman-teman catat. Nah, aku bakal tolong screenshot kan. Nah, aku kirim ke grup kita. Silakan nanti teman-teman pelajari lagi. Nah, jadi itu yang kita pelajari hari ini. Selain dari operasional string, itu juga tadi kalau mau menggabungkan antara dua buah string, kita pakai tanda tambah. Oke, hari ini sampai situ dulu, teman-teman. Aku kasih
kasih poinnya dulu. Aura nggak hadir. Jadi tadi semuanya udah hadir tepat waktu, mematuhi aturan. Oke, jadi aku udah kasih koin juga teman-teman. Nah, sebelum kita tutup, silahkan dilihat di kameranya. Kita foto bareng dulu. Aku hitung sampai 3. Jadi silahkan diperhatiin dulu bentar. 1, 2, 3. Nah, oke. Oke, teman-teman, kita lanjut di minggu depan. Silahkan teman-teman selesaikan tugasnya. Oke, aku pamit. Selamat malam semuanya.